الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis yang dimuliakan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah digerakkan langkah kaki kita, digerakkan hati kita, sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang manfaat dan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan menghadirkan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita buat kesimpulan dari hadis-hadis itu, manfaat tahlil yang pertama adalah tajdidul iman, untuk memperbaharui iman kita yang memang iman kita itu selalu yazid wa yanqus, kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Manfaat tahlil yang kedua adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah itu akan membuat kita terlepas dan terbebas dari siksa api neraka. Yang ketiga, wajah akan bersinar seperti rembulan. Dan yang berikutnya adalah tahlil merupakan amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan yang lain, dan tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Nah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih di seputar mengucapkan atau keutamaan dari la ilaha illallah. Jadi penulis kitab ini ingin mengajak kita sebelum masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang lebih rinci, terlebih dahulu kita diarahkan untuk memahami iman dan memahami keutamaan dari iman kepada Allah, yaitu selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi alaikum bila ilaha illallah wal istighfari wa aghsiru minhuma fa inna iblisa qad ahlakatin nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Nah, hadis berikutnya adalah hadis yang dikemukakan, diriwayatkan oleh seorang ulama hadis yang bernama Abu Ya'la. Nah, Abu Ya'la ini seperti kita ketahui adalah seorang mujaddid, seorang pembaharu dan seorang mujtahid dari mazhab Hambali. Jadi dalam tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan Sunni itu, sekali lagi ada 4 mazhab yang berkembang. Ada mazhab yang pertama adalah Hanafi, berurutan Maliki, lalu Syafi'i, dan yang terakhir adalah Hambali. Dan Abu Ya'la atau disebut dengan Al-Qadhi Abu Ya'la ini adalah seorang mujaddid, pembaharu. Yang kedua, seorang mujtahid, orang yang berijtihad dalam madhab Hambali. Dan termasuk seorang ahli hukum Islam yang berperan sangat penting di dalam merumuskan
kaidah-kaidah hukum yang sistematis, dan teori dalam kaitan dengan tata negara. Jadi kalau ditanya ahli fikih tata negara, itu salah satunya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la. Nah, Al-Qadhi Abu Ya'la juga seorang ahli hadis, seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kita ketahui adalah namanya itu, nama aslinya itu bukan Abu Bakar, tapi Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi diberikan kunyah atau panggilan dengan Abu Bakar. As-Siddiq ini nanti gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar ini. Jadi bukan nama As-Siddiq, tetapi gelar. Dan beliau termasuk seorang sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, dan beliau termasuk seorang yang pertama kali menggantikan Nabi dalam mengurus urusan umat Islam, atau disebut dengan khalifah pertama yang masuk di antara 4 khalifah yang tercerahkan yang disebut dengan Khulafa Rasyidin. Dan beliau memerintah itu nggak lama. Kalau tidak salah cuma selama 3 tahun saja. Setelah itu baru digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Alaikum bila ilaha illallah." Alaikum itu kalau ada kalimat dimulai dengan alaikum, itu artinya hendaklah kalian berpegang. Tapi kalau ada wa iyyakum, hendaklah engkau menjauhi. Itu begitu. Iyyakum wal hasada, jauhilah sifat hasad. Iyyakum wasyuha, jauhilah sifat pelit. Itu pakai iyyakum. Tapi kalau pakai wa alaikum bisidqi misalnya, hendaklah kalian berlaku jujur. Di sini disebutkan wa alaikum bila ilaha illallah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan selalu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu satu. Lalu kemudian berpegang teguh untuk selalu mengucapkan apa? Wal istighfar. Mengucapkan apa? Istighfar. Apa itu istighfar? Apa itu istighfar, Pak? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu yang pertama adalah selalu ngucapin la ilaha illallah, yang kedua memperbanyak istighfar. Kalau kita baca bentuknya seperti apa redaksinya itu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu istighfar. Jangan ada orang meninggal kita suruh istighfar ente, dia bilang apa? Istighfar, istighfar. Harusnya astaghfirullahaladzim. Nah, ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada la ilaha illallah dan berpegang teguh kepada istighfar. Ini tip dari Nabi. Dan Nabi melanjutkan wa aksiru minhuma. Perbanyak. Perbanyak apa? Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengutip banyak hadis, minimal berapa kali itu? 100, minimal 100 setiap hari. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah banyak sekali manfaat, keutamaan dan faidahnya. 100 kali. Dan juga memperbanyak istighfar. Kalau bisa istighfar itu diperbanyak setiap hari 100 kali. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Kenapa? Fa inna iblisa qala, karena iblis berkata, apa perkataan iblis? Ahlaqtun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis ini adalah makhluk yang awal mulanya taat kepada Allah, yang sering pernah kita ceritakan. Tapi karena ada sifat sombong dalam dirinya, dalam kaitan dengan
ibadahnya, keturunannya, bahasa keturunan itu kalau bahasa kita nasabnya. Nasabnya dari apa? Dari api. Dia merasa lebih hebat tuh. Hah? Daripada tanah. Maka jangan jadi mafia tanah, Pak. Jadi mafia api. Tuh. Kenapa? Karena iblis itu mengaku dia lebih utama dan mulia dari Adam karena dia diciptakan dari api. Dengan kesombongan inilah maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga, tapi iblis minta permohonan, permintaan kepada Allah. Allah kabulin. Itu hebatnya Allah. Maha kasih sayangnya Allah. Apa permintaan iblis? Apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Hari kiamat dan hari kebangkitan. Maka iblis nggak mati-mati itu. Sampai sekarang. Semakin kuat. Apa dia bilang sama Allah? Saya akan goda anak cucu Adam dari manapun. Dari atas, dari kanan, dari kiri, dari bawah. Makanya nggak heran kalau tugasnya iblis cuma satu. Godain anak cucu Adam. Berusaha supaya apa yang tidak baik itu menjadi enak terlihat. Makanya kalau bicara tentang persoalan konser, musik, persoalan-persoalan lainnya yang bersifat keduniaan, itu orang lebih tertarik, Pak. Bahkan bayar aja dia mau. Tapi kalau pengajian, coba aja dapat diskon, dapat hadiah umroh, tetap aja orang malas. Buktinya apa? Mana lebih banyak, yang ngumpul di jalan atau yang di dalam sini? Ngumpul di jalan, Pak. Kenapa? Karena mereka ini bahasa agama itu memang salah satu siasat dari iblis adalah membuat pengajian-pengajian tidak enak. Seperti itu. Itu siasatnya. Makanya kata iblis, saya menghancurkan, membinasakan manusia itu dengan mereka berbuat dosa. Digoda itu. Tapi kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah. Tapi mereka membinasakan aku dengan mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan wal istighfar. Tapi iblis nggak kehilangan akal. Kalau dia rajin ibadahnya, dia masukkan dengan strategi yang kedua. Apa? Ditanamkan kebanggaan dengan ibadahnya. Ditanamkan sifat ria dalam ibadahnya. Maka muncullah, ana ini sholat tahajud setiap malam, puasa setiap hari, dan bersedekah setiap saat. Mana ada orang lebih hebat dari ana? Oh, muncullah begitu, Pak. Itu strategi iblis tuh. Yang ahli ibadah digoda seperti itu, yaitu tanamkan kebanggaan. Kata iblis, falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat itu, mereka banyak zikir, banyak minta ampun, ahlaktuhum bil ahwa. Saya binasakan mereka dengan hawa nafsunya. Wahum yahsabun, mereka mengira apa yang mereka lakukan itu baik, annahum muhtadun, padahal itu tidak baik tuh. Dia mengira apa yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan kelihatannya baik bagi dia. Ana udah sholat nih, berarti ana orang hebat nih. Ana orang bagus nih dan seterusnya, orang soleh. Kelihatannya bagus, Pak. Padahal itu adalah kegelinciran yang dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Makanya kita harus ingat, musuh kita cuma dua. Siapa musuh kita yang dua itu? Pertama iblis, atau disebut dengan syaitan, lakum aduwwum mubin. Yang kedua adalah hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan minta ampun kepada Allah, tanamkan dalam diri kita bahwa kita mengucapkan ikhlas karena Allah. Jadi kuncinya ikhlas. Kata iblis, saya akan gelincirkan mereka ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Saya angkat tangan. Tapi kalau dia tidak ikhlas, saya masih bisa goda. Iblis tuh. Iblis ini dari bangsa apa sih? Bangsa jin. Jadi bangsa jin yang diberikan
Umur panjang, iblis aja dikasih panjang, yang lainnya kagak, Pak. Dari bangsa jin lain tidak, tapi iblis dikasih umur panjang karena memang sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Diperpanjang sampai hari kiamat. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya. Siapa Ibnu Abu Dunya? Seorang ulama hadis. Jadi kitab ini banyak mengutip ulama-ulama hadis dan ulama fikih. Dan Ibnu Abu Dunya ini adalah ulama hadis dan ulama fikih yang banyak menulis karyanya. Termasuk ulama yang produktif menulis. Karena salah satu pekerjaan para ulama, selain dia mengajar, dia menulis. Karya itu dibaca orang dan itu adalah wakafnya, investasi akhiratnya. Makanya kitab-kitab kuning tidak ada tuh hak cipta, Pak. Hak cipta. Anda nggak boleh tuh mengopi, Anda nggak boleh menerbitkan. Itu adalah hak cipta pengulis. Kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama kita, yang dulu seperti Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Zainuddin Al-Maribari, kitab ini, itu nggak ada hak ciptanya. Silakan Anda perbanyak, silakan Anda terbitkan. Maka banyaklah penerbit-penerbit tuh. Apakah penulis dan keluarganya meminta royalti? Apa royalti itu? Hah? Royalti itu apa tuh? Jadi saya punya karya, Pak, diterbitkan, itu dapat royalti tuh. Dapat keuntungan dari karya. Mereka tidak, Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani karyanya banyak. Apakah keturunannya yang ada sampai sekarang itu mendapatkan royalti dari kitab-kitab yang diterbitin? Tidak, Pak. Karena mereka memang menulis kitab-kitab itu tujuannya adalah untuk menyebarkan dakwah Islam dan itu adalah investasi akhirat mereka. Sampai mereka meninggal, mereka mendapatkan kucuran terus-menerus pahala dari orang yang membaca. Termasuk kita baca ini, itu pengarang kitab ini, Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari, mendapatkan terus pahala. Ibnu Abi Dunya karyanya itu sampai 200. Kita satu aja nggak ada, Pak. Ini 200 karya dan dalam bidang banyak ilmu, termasuk bidang tasawuf. Nah, salah satu kitab yang sering saya lihat itu adalah kitab Az-Zuhud dan kitab Muhasabatun Nafs, karya Ibnu Abi Dunya. Zuhud itu bicara tentang bagaimana hati kita nggak terikat dengan dunia. Itu zuhud. Anda boleh saja kaya, tetapi hati nggak terikat dengan dunia. Harta itu tidak membuat Anda semakin jauh dari Allah, tapi semakin dekat kepada Allah. Itu yang disebut dengan zuhud. Yang kedua, muhasabatun nafs, di mana kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap diri kita. Evaluasi penting, muhasabah penting. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini adalah seorang ulama hadis dan ulama fikih mazhab Syafi'i. Dia menulis salah satu kitab Manaqib Imam Syafi'i, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dan dia adalah tokoh dalam bidang fikih, tokoh dalam bidang usul fikih, dan tokoh dalam bidang hadis. Lengkap tuh, ulama-ulama dulu itu lengkap tuh. Kalau bicara tentang ulama, itu dia ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih. Itu ulama dulu. Makanya jangan kita mencela para ulama-ulama kita yang dulu itu. Mereka besar perjuangannya dan dia tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Apa kata Ibnu Abu Dunya wal Baihaqi? Dia meriwayatkan dari An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu hampir lebih dari 5.000 hadis, Pak. Padahal hidupnya bersama Rasul cuma 3 tahun. Tuh, dia di akhir yang masuk Islam itu Abu Hurairah, tapi karena sering dekat dengan Nabi selama 3 tahun, dia banyak meriwayatkan hadis sebanyak lebih dari 5.000 hadis. Ada yang mengatakan 5.347 hadis, dan dia termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadis pada tingkatan pertama. Jadi ada 7 tuh. Abu Hurairah, Malik bin Anas,
Ada Siti Aisyah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Jabir bin Abdullah. Itu 7 tuh. Makanya kalau kita sering baca kitab-kitab kuning, itu banyak an Abi Sa'id Al-Khudri, an Jabir bin Abdullah. Kenapa? Memang mereka termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Abu Hurairah? Hadara malakul mauti rajulan. Kata Abu Hurairah mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat maut itu mendatangi seseorang yamut, yang akan meninggal. Jadi pada saat ketika seseorang mengalami sakaratul maut, Pak, itu kalau dalam bahasa keagamaan berarti orang itu namanya sudah jatuh. Tertulis di sebuah daun yang ada di Sidratil Muntaha. Itu jatuh tuh. Berarti nama yang tertulis dari daun itu sudah selesai masanya. Rizkinya sudah selesai, habis. Kalau orang rizkinya sudah habis, pasti ini meninggal. Meskipun ini nggak sakit. Tiba-tiba, padahal kemarin ngobrol di jalan. Enak-enak kan? Tiba-tiba subuhnya keterusan tidur. Nggak bangun-bangun lagi. Berarti masa hidupnya sudah selesai. Nah, pada saat ketika seorang sedang mengalami sakaratul maut, mau mati, kata Nabi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu nanti akan datang malaikat maut tuh. Apa yang dilakukan malaikat maut? Fasyaqqa a'dha'ahu. Anggota-anggota badannya itu dia belah. Maksudnya apa? Dia mau cari itu. Falam yajid amalan khairan. Tapi dia tidak menemukan di dalam anggota badan itu satu amalan yang dilakukan oleh orang itu, amalan kebaikan. Enggak dia temuin. Lalu enggak menyerah. Malaikat maut summa syaqqa qalbahu. Kemudian dia belah. Apanya dia belah? Hatinya dicari. Kira-kira adanya kebaikan ini. Falam yajid fihi khairan. Ternyata setelah dibelah tuh hatinya, tak satu pun ada kebaikan di hati orang itu. Tuh. Lalu apa yang terjadi? Fafakka lahyaihi. Lalu kemudian ini nih lahya, apa ini lahya ini? Ya, jenggot nih. Jadi dicari-cari di sini. Ternyata pada saat ketika dicari di jenggotnya itu fawajada tarfa lisanihi lasiqan bihanakihi. Lalu malaikat maut itu menemukan ujung lidah dari orang yang meninggal itu, lidahnya itu diletakkan di atas langit-langit mulutnya. Gitu, Pak. Apa yang dilakukan? Yaqulu la ilaha illallah. Ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Faghafara lahu bikalimatil ikhlas. Maka orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena itu maka kalau orang mau meninggal ditalkin. Talkin, Pak. Apa itu talkin? Apa talkin? Hah? Dituntun. Jadi kalau orang mau meninggal, Pak, jangan ditonton. Dituntun. Dituntun apa? Dituntun untuk ngucapin la ilaha illallah. Kalau bisa orang-orang yang ada di situ suruh keluar aja, satu orang aja di situ. Kalau memang dia mau ada di dalam, dia baca Quran, baca Yasin, baca surat-surat. Karena apa? Karena dengan membaca Quran turun rahmat, malaikat rahmat turun. Tapi kalau seandainya cuma ngobrol, apalagi bikin konten, YouTube tuh orang mau meninggal ada bikin di video, Pak. Itu kan kurang ajar itu. Apalagi anak-anak sekarang kan, jangan. Dituntun mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Seperti hadis ini. Jannah. Masuk ke dalam surga. Tetapi ingat, talqin itu ada dua. Talqin
qablal maut wa talqin qablad daf. Itu beda, Pak. Talqin sebelum mati, Anda dituntun untuk ngucapin la ilaha illallah dan itu syar'i. Bagaimana talqin ba'dad dafni? Mentalkinkan mayit setelah dikuburkan itu ada ikhtilaf. Tapi masyarakat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan sunnah nabawiyah, termasuk sunnah yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW dan banyak hadis atau banyak para ahli hadis yang berbicara tentang syariat dari mentalkinkan orang yang sudah meninggal yang dimasukkan ke dalam kuburnya. Makna talqin di sini bukan menuntun. Orang udah mati nggak mungkin dituntun, Pak. Lalu diapakan? Bukan digotong. Diitsbat tasbit. Artinya apa? Diperteguh. Karena orang yang sudah meninggal setelah dikuburkan, apa yang terjadi? Datang dua malaikat bertanya kepada orang itu. Malaikat siapa tuh? Munkar dan Nakir. Makanya orang yang telah menguburkan mayit itu sebelum pergi, dia mengucapin talqin. Makanya kalau kita baca talqin, isinya apa? Kalau kamu ditanya oleh malaikat ini dengan pertanyaan man rabbuka, qul, katakan. Jawabannya adalah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kalau ditanya apa agamamu, katakan agamaku adalah Islam. Itu isinya tuh. Kira-kira mayit mendengar nggak? Dengar nggak, Pak? Buat apa kita baca talqin begitu kalau nggak dengar kan? Dia dengar. Buktinya apa? Quran Kober. Ngucapin apa itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira mereka dengar gitu, Pak? Mereka dengar. Kalau mereka nggak dengar, ngapain kita ngucapin salam? Mereka dengar, mereka jawab nggak? Jawab. Tapi kedengaran nggak jawabannya? Enggak. Kalau kedengaran jawabannya, yakin sepi itu kuburan. Untungnya enggak kedengaran. Makanya mentalkin setelah orang itu meninggal dan dikuburkan itu ada syariatnya. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan itu enggak ada dasarnya. Tapi talqin sebelum kematian itu hampir semuanya sepakat bahwa orang yang akan meninggal perlu dituntun supaya akhir perkataannya dalam kehidupannya adalah la ilaha illallah. Kalau dia sudah ngucapin la ilaha illallah, jangan lagi Bapak tuntun. Biarin selesai. Dia bilang nih, Pak baca la ilallah, la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah, udah. Jangan lagi dicecer terus. Nah, setelah selesai, ternyata ada orang ngajak ngomong lagi dia ngomong. Bacain lagi, talqin lagi. Gitu loh. Supaya akhir perkataannya apa? La ilaha illallah. Kalau masih ngomong warisan, itu bukan akhir tuh. Habib bilang la ilaha illallah, dipanggil anak, nah nanti warisan ini, berarti ngomong di akhirnya bukan la ilaha illallah, ditalqin lagi. Itu begitu syariatnya. Wa Abu Dawud wa Ahmad an Muaz, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kita sudah jelaskan tuh Abu Dawud seperti apa, dan Imam Ahmad ini Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Termasuk ulama yang meriwayatkan hadis dari siapa? An Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini sahabat Nabi dari golongan Ansor dan beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Ansor. As-sabiqunal awwalun. Jadi kita harus paham Pak, para sahabat-sahabat yang jumlahnya 14.000 itu. Kita harus paham. Nah, termasuk Muaz ini sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi dan termasuk orang yang berpikiran luas, cendekiawan, intelektual itu dia. Karena beliau termasuk orang yang cerdas, wawasan luas, pemahaman terhadap fikihnya sangat bagus, maka Rasul memutuskan dia atau mengutus dia menjadi duta besar Islam, ambassador. Duta besar Islam, safir. Kenapa? Karena wawasannya luas. Dan dia termasuk duta besar Islam yang pertama kali yang diangkat dan dikirim oleh Rasulullah SAW. Dan ahli fikih, ahli halal dan haram. Dia juga ahli faraid tentang warisan luar biasa nih Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan,
Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu pasti itu. Tapi persoalannya apakah masuk pertama, masuk pertengahan, masuk akhir. Itu urusan masing-masing Anda. Anda mau masuk pertama atau terakhir? Kalau masuk pertama, sebelum meninggal, taubat. Itu. Langsung mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tapi kalau meninggal sebelum taubat, ya dicuci dulu. Digosok dulu dengan setrikaan neraka itu. Bersih, setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat Pak, 1 hari 1000 tahun. Jangan mikir 1 hari, cepet lah. Ingat 1000 tahun di dunia. Kita baru 1 detik aja kebakar korek aja udah setengah mati. Apalagi ini dengan setrikaan terbuat dari api neraka yang panasnya itu di dunia itu baru 1/10 dari 10 panasnya api neraka. Ini baru 1/10 kita ini. 1/10 aja udah setengah mati, Pak. Apalagi kalau 10 kali lipat panasnya. Makanya penulis kitab ini berdoa, nas'alullahal karim al-wadud ayyakhtima kalamana bi kalimati tauhid. Kita minta kepada Allah yang maha dermawan dan maha kasih sayang agar perkataan kita nanti kita tutup dengan ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan pengajian kita mendapatkan syafaat tuh. Syafaat Rasul dan bantuan pada saat meninggal. Akhir perkataan kita adalah la ilaha illallah. Nah, ada cerita terakhir nih. Diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, wahaka Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi imam kita, pendiri mazhab Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia berkata, dia cerita nih. Apa ceritanya? Ra'aitu bi Makkah Nasraniyan. Kata Imam Syafi'i, saya melihat di Mekah itu ada seorang Nasrani. Beda apa Nasrani dengan Kristen ya? Nasrani itu dia pengikut Nabi Isa, tapi kemudian memodifikasi. Kalau Kristen pengikut Paulus. Beda itu. Makanya orang Kristen nggak mau dibilang Nasrani, dia Kristen. Kenapa? Karena banyak mengambil ajaran Paulus tuh. Nanti waktu-waktu kita akan bicara tuh. Nah, Imam Syafi'i ini kita tahu adalah seorang ulama besar dalam persoalan fikih dan beliau termasuk wali min auliyaillah. Jadi para ulama-ulama kita tuh rata-rata wali, Pak. Apa bentuk kewalian Imam Syafi'i? Dia punya karomah. Dan karomahnya nggak dibuat-buat, Pak. Bukan dongeng. Dan memang ini cerita, diceritakan. Apa? Salah satunya sebelum kita masuk ke cerita oleh Imam Syafi'i itu pada saat ketika mau meninggal, didatangi oleh 4 muridnya. Yang pertama namanya Rabi, Ar-Rabi. Yang kedua namanya Al-Buaiti yang disebut dengan Abu Yakub. Jadi punya 4 murid. Yang cerdas-cerdas ya. Yang ketiga Al-Muzani. Dan yang keempat adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Pada saat ketika keempat murid ini datang menyenguk Imam Syafi'i yang akan meninggal, Imam Syafi'i dia liatin tuh wajah 4 muridnya dengan pandangan yang cukup lama. Lalu kemudian setelah dia perhatikan dengan serius, dia bilang, engkau wahai Abu Yakub, namanya Al-Buaiti, dirimu nanti akan meninggal dalam belenggu besimu dalam penjara. Sementara engkau Muzani, murid yang kedua, engkau akan mengalami satu masa di mana enggak ada orang yang paling pandai kecuali engkau di zaman Anda. Dan engkau wahai Muhammad, engkau akan kembali ke mazhab ayahmu, yaitu mazhab Maliki. Sementara engkau wahai Rabi, engkau akan menjadi muridku yang paling bermanfaat dan yang menyebarkan kitab yang aku tulis. Kata Rabi, dia mengatakan, demikian yang terjadi sebagaimana beliau katakan. Yang dikatakan Imam Syafi'i itu namanya mukasyafah, kasyaf. Allah kasih tahu keadaan 4 murid ini, itulah ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu.
Ternyata di dalam sejarahnya terjadi. Yang pertama apa? Al-Buaiti dikasih majelis Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini majelisku kau yang pegang wahai Abu Yakub. Ternyata Abu Yakub Al-Buaiti ini pada masa dinasti Abbasiyah yang dikuasai oleh mazhab Mu'tazilah, di mana Al-Quran adalah makhluk tuh, terjadi perdebatan. Al-Buaiti termasuk orang yang mengingkari itu. Al-Quran bukan makhluk, seperti perkataan kita yang pernah saya jelaskan dulu. Akhirnya karena tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka dia dipenjara pada zaman dinasti Abbasiyah, pada khalifah-khalifah yang berpegang pada mazhab Mu'tazilah, dan dia meninggal di dalam penjara. Berarti apa yang dikatakan Imam Syafi'i benar nggak itu, Pak? Benar. Yang kedua adalah Muhammad Al-Muzani. Al-Muzani lalu kemudian memegang majelis dari Imam Syafi'i. Jadi majelisnya itu digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani lalu menjadi orang paling pandai zaman itu, dan dia menulis kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, engkau wahai Muzani akan menjadi orang yang terpandai pada zamanmu. Ternyata betul. Sementara Muhammad bin, siapa tadi? Muhammad bin Abdul Hakim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, itu terjadi cekcok tuh. Jadi kalau ulama cekcok tuh biasa, Pak. Akhirnya setelah itu dia berpaling dari mazhab Syafi'i menjadi mazhab Maliki. Dan itu terjadi. Kembali ke mazhab ayahnya, yaitu Imam Malik. Sementara Ar-Rabi yang cerita, dia termasuk orang yang melakukan penyebaran dan penulisan dari kitab Imam Syafi'i. Kitab-kitab fikih dan kitab usul fikih Imam Syafi'i itu yang tulis dan sebarkan adalah Ar-Rabi. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i sebelum meninggal, wahai engkau Rabi, engkau adalah murid yang nanti paling bermanfaat bagiku dalam menyebarkan kitab-kitab. Dan itu terjadi. Itulah wali. Wali min auliyaillah. Nah, Imam Syafi'i cerita. Kira-kira ceritanya bohong nggak? Nggak mungkin bohong kan? Namanya seorang wali kan nggak mungkin bohong. Kalau berbohong bukan wali itu. Apa tuh? Wali murid itu bohong mulu itu. Apalagi waliul amri. Pimpinan pemerintahan kita kan sering bohong tuh. Nah, waliul amri. Hah? Tukang ibu. Kalau tukang ngibuli nggak apa-apa, Pak, kabuli kan. Wali kutub. Nah, Imam Syafi'i itu bercerita. Qala ra'aitu bi Makkah Nasraniyan, aku melihat ada seorang Nasrani di Mekah. Yud'a bil uskuf, yang dia disebut dengan uskuf. Jadi kata uskuf dari bahasa Arab tuh, uskuf. Wa huwa yatufu bil Ka'bati. Dia tawaf di seputar Ka'bah. Faqultu lahu, kata Imam Syafi'i, saya bertanya kepada dia, malladzi raggabaka an dini abaika? Apa yang membuat engkau benci dengan agama nenek moyangmu, yaitu Nasrani? Faqala, dia berkata, badaltu khairan minhu, aku sudah mengganti agama yang lebih baik dari agama itu, yaitu agama Islam. Dia masuk Islam. Qultu, lalu saya berkata, kata Imam Syafi'i, fa kaifa kana dzalik? Bagaimana ceritanya itu? Kalau dalam bahasa Arab, fa kaifa kana dzalik? Kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, kira-kira ceritanya gimana sampai ente masuk Islam? Maksudnya begitu. Fahaka li, lalu kemudian orang itu mantan uskup, dia cerita kepadaku, kata Imam Syafi'i. Apa? Annahu raqibal bakhra. Dia pernah sewaktu-waktu itu naik ke kapal lalu kemudian berlayar. Bukan berlayar, apa sih kalau kapal itu? Berjalan ya? Dia berlayar, Pak ya? Berlayar. Qala falamma tawassatna fihi, lalu dia berkata, ketika kami sudah ada di tengah lautan, fihi inkasaratil markab. Lalu kemudian perahu itu pecah. Fasalimtu ala lauhin, lalu kemudian aku mencari selamat di satu papan. Famazalatil amwaj, sementara gelombang ombak dari lautan itu tudafi'uni, mendorong aku, hatta romatni fi jaziratin an jazairil bahr,
sampai aku terdampar di sebuah pulau atau di semenanjung pulau yang di situ ada lautan. Jadi kita tahu kan lautan ada pulau tuh Pak ya. Kalau kita lihat pulau Indonesia itu lautan, kemudian ada pulau kecil kan? Itu namanya jazirah min jazairil bahar. Ada pulau kecil. Fiha asjarun katsiratun. Di dalam pulau kecil itu banyak pohon. Asjar jamak dari syajarah. Katsiratun artinya banyak. Walaha asmarun ahla minasyuhdi atau minasyahdi. Dan di pohon itu ada buah-buahan yang rasanya lebih manis daripada madu. Jadi asyahdu itu artinya madu. Jadi kata madu dalam bahasa Arab banyak tuh. Pertama al-asal itu madu. Yang kedua asyahdu itu artinya madu. Wa alyanu minaz-zubdi dan lebih lembut daripada keju atau susu. Susunya jadi keju tuh. Keju dibuat dari apa sih Pak? Dari susu. Nah itu susu. Wa fiha nahrun jarin azbun dan di dalam tempat itu ada sungai azbun yang airnya tawar. Jarin terus mengalir. Tuh, dia cerita nih. Qala lalu dia berkata, faqultu aku mengatakan alhamdulillahi ala dzalik. Puji Allah terhadap semua itu. Akulu min hadzal samri wa ashrabu min hadzal nahri. Saya makan dari buah-buahan itu dan saya minum dari air sungai tersebut. Hatta ya'tiyallahu ta'ala bil farj. Sampai Allah datangkan penyelamatan terhadap saya. Falamma dhahaban naharu, ketika siang mulai berganti malam, wajah al-lailu, siang pergi malam datang, bahasanya begitu. Artinya siang berganti malam, khiftu ala nafsi minad dawabi. Aku pun khawatir. Khawatir terhadap apa? Minad dawabi, dari binatang-binatang buas. Dawab jamak dari daba. Fa'alautu syajaratan, lalu kemudian aku naik ke atas pohon. Wanimtu ala gusnin, lalu aku tidur di atas dahan pohon. Falamma kana fi wasatil lail, pada saat ketika pertengahan malam, wa idza bidabatin ala wajhil ma, tiba-tiba ada binatang buas di air. Apa yang dilakukan? Tusabbihullaha ta'ala bilisanin fasih. Dan binatang buas itu ternyata bertasbih. Mengucapin apa? Subhanallah, dan juga mengucapkan la ilaha illallahul ghaffar Muhammad Rasulullahun Nabiyul Mukhtar. Jadi binatang di atas air itu dia ngucapin la ilaha illallah yang maha pengampun Muhammad Rasulullah Nabi pilihan. Falamma wasalatid dabatu ilal bar, pada saat ketika binatang buas itu naik ke daratan, idza rasuha rasu na'amatin, tiba-tiba kepalanya itu kepala dari burung kasuari, na'ama, burung kasuari. Jadi kepalanya burung. Wa wajuha waju insan, wajahnya manusia. Kira-kira aneh enggak, Pak? Aneh ini. Wa qawaimuha qawaimu bair, sementara kakinya kaki unta. Bayangin tuh. Pak, kepalanya kepala burung kasuari. Bapak pernah lihat burung kasuari enggak sih? Pernah lihat enggak? Ada enggak di sini? Burung itu besar tuh, kakinya panjang tuh, burung kasuari. Nanti Bapak lihatlah, cari tuh kasuari seperti apa. Tapi wajahnya bukan wajah burung, wajah orang. Kakinya bukan kaki burung, tapi kaki unta. Wa dzambuha dzambu samakatin, sementara ekornya ekor ikan. Kira-kira aneh enggak, Pak? Aneh. Kalau Bapak ngelihat binatang itu takut enggak? Takut. Nah, pendeta ini juga takut. Dia bilang, fakhibtu ala nafsi al-halaka. Saya pun khawatir nih bisa binasa nanti ketemu binatang itu. Fanazaltu minasyajarah. Saya turun dari pohon, wa wallaitu hariban. Saya kabur sekencang-kencangnya. Takut dia. Faltafatat ilayya. Binatang itu karena lihat dia kabur, dia menoleh ke orang itu. Wa qalat, dia berkata, "Kif." Berhenti, kif. Wa illa halakta. Kalau kau nggak berhenti, kau akan mati. Akhirnya fawaqabtu, aku pun berhenti.
Faqalat li, lalu kemudian binatang itu tanya kepadaku, madinuka, agamamu apa? Fakultu, aku mengatakan an-Nasraniyah, saya beragama Nasrani. Kata uskup itu, faqalat waihaka ya khasir. Lalu kemudian binatang itu berkata, celakalah engkau wahai orang yang merugi. Irji ilal Hanafiyah, kembalilah kepada agama Hanafiyah, yaitu agama Islam. Fa innaka qad halalta bi fana'i qaumin min mu'minil jin. Karena kau berada di satu tempat kelompok kaum orang beriman dari bangsa jin. La yanju minhum illa muslim. Kalau kau enggak masuk Islam, kau enggak akan selamat di sini. Takut juga dia, Pak. Akhirnya fakultu, uskup itu berkata, wa kaifal Islam? Kira-kira gimana caranya masuk Islam? Dia juga enggak tahu. Qalat, binatang itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ucapin syahadatain. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Fakultuha, lalu aku pun mengatakan syahadat itu, kata uskup tersebut. Summa qalat, kemudian binatang itu berkata, summa qalatid dabatu, binatang itu berkata, turidul maqama huna amir ruju'a ila ahlik. Apakah kau ingin tetap di sini atau pulang ke keluargamu? Apa kata uskup itu? Fakultu, aku mengatakan ar-ruju'u ila ahli. Saya mau pulang aja lah ke keluarga. Faqalat, binatang itu berkata, umkus makanaka hatta yajtaza bika markabun. Kau tetap saja di tempatmu sampai kemudian lewat satu perahu atau kapal. Famakastu makani, kata uskup itu, aku pun berdiam di tempatku. Wa nazalatid daba, dan binatang buas itu turun kemana? Fil bahri, ke lautan. Fama ghabat an aini, sampai tidak terlihat dari pandanganku. Tiba-tiba muncul hatta marra markab. Bisa jadi yang mendorongnya adalah binatang itu. Perahu tersebut hatta marra markabun, sampai kemudian lewat satu kapal, warukabun, dan di situ ada penumpangnya. Fa asyartu ilaihim, lalu aku beri isyarat. Ada orang di sini nih. Fahamaluni, lalu mereka membawaku. Faida, tiba-tiba fil markabi, di dalam kapal laut itu ada isna asyara rajulan, ada 12 orang. Kulluhum nasara, semuanya beragama Nasrani, Nasara. Fa akhbartuhum, aku lalu cerita, kata uskup itu kepada mereka, khabari, tentang kabarku, wa qasastu alaihim, lalu aku menceritakan kepada mereka kisahku tadi tuh terkait dengan pertemuan dengan binatang yang aneh tadi. Fa aslamu kulluhum, mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Jadi masuk ke dalam agama Islam itu harus ngucapin apa tuh? Syahadat la ilaha illallah. Kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, maka akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai satu hari kita tidak mengucapin la ilaha illallah. Jadikan zikir harian kita, ucapin la ilaha illallah minimal sebanyak 100 kali. Kalau memang bisa lebih dari itu lebih baik. Karena Nabi mengatakan aksiru min la ilaha illallah, perbanyak mengucapin la ilaha illallah dan perbanyak juga mengucapin istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa mengubah akhlak kita menjadi lebih baik. Allahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.